Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, warga San Andreas yang saya banggakan dan saya kasihi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya, Jeremy Baldwin, presiden terpilih San Andreas yang dipilih oleh rekan-rekan semua yang mungkin menonton, tayangan ini ya. Mohon izin rekan-rekan, saya ingin memberikan beberapa, eee, press conference ya atau mungkin sedikit tanggapan terhadap beberapa isu berita ataupun hal yang terjadi di negara ini beberapa hari belakangan ini gitu. Mungkin saya menyampaikan press conference ini tidak secara formal ya, kita ngobrol seperti biasa aja gitu, rekan-rekan semua ya. Jadi begini, saya menanggapi hal pertama dulu ya, dari teman-teman Perapang Java. Saya mengapresiasi teman-teman sudah melakukan aksi demo yang damai ya, tidak terjadi kerusuhan dan saya meminta maaf tadi belum bisa hadir menyapa teman-teman, karena saya kebetulan ada meeting dengan LIO. Dan dari demo tadi saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, seluruh masyarakat di San Andreas ya, silakan sampaikan aspirasi kalian, pintu government ini sangat terbuka lebar bagi siapapun yang ingin menyuarakan aspirasinya dengan catatan damai dan tidak melakukan kerusuhan ya. Karena apabila terjadi kerusuhan, itu bukan soal kalian akan ditangkap atau tidaknya, tapi seluruh aspirasi kalian nantinya tidak bisa didengar dan tidak akan menemukan, eee, titik temu, seperti itu. Dan itu bisa dicontohkan juga ya, dari demo-demo sebelumnya gitu. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada, Acit dan rekan-rekan waktu itu sempat, demo juga ya, menyampaikan aspirasinya terkait, police brutality dan juga terkait, apa namanya, monarki di government. Untuk hal tersebut, saya tidak abai ataupun bukan tidak mau menyelesaikan ya, tapi sedang dalam proses rekan-rekan. Jadi mohon teman-teman yang sebelumnya mendemo ya bersama dengan Acit itu bisa ditunggu untuk hasilnya ya. Nanti pasti akan kita segerakan karena ada beberapa masalah yang rekan-rekan juga pasti tahu ya, belakangan ini terjadi beberapa gejolak di negara ini. Itu poin pertama. Lalu untuk poin kedua, saya ingin sampaikan untuk teman-teman yang menyuarakan aspirasinya ya terkait legislatif, terkait konstitusi, saat ini kedua hal tersebut sedang diperbaiki rekan-rekan semua. Tentu perbaikan konstitusi dan legislatif itu tidak bisa dilakukan secara cepat dan secara instan. Ada beberapa proses birokrasi yang menurut saya jujur saja memang cukup panjang sehingga tidak bisa langsung menemukan hasilnya. Tapi akan saya sedikit spill bahwa seharusnya jika semua berjalan dengan lancar, yang pertama legislatif itu nanti akan ditambahkan 2 kursi yang diwakili oleh elemen dari masyarakat sipil. Atau dari masyarakat yang independen, jadi bukan dari instansi ya rekan-rekan ya. Jadi kita rubah secara bertahap teman-teman untuk eksekutif ini. Jadi sorry, legislatif. Jadi kita tidak bisa langsung instan dan merubahnya, tapi bertahap. Jadi kita akan tambahkan 2 kursi untuk masyarakat sipil yang mau menjadi bagian dari legislatif dan mewakili masyarakat. Nah, itu nanti ditunggu saja informasi detailnya seperti apa, karena nanti tentu akan melalui pemilihan juga ya, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mengisi kursi legislatif di negara ini, gitu. Kemudian, selain itu, mohon rekan-rekan semua yang menyuarakan aspirasinya terkait legislatif dan konstitusi, harap untuk bersabar. Saya juga sebenarnya tidak sabar ya, saya pengen cepat-cepat berubah karena waktu saya menjabat itu tidak lama. Jadi saya pengennya semua yang menjadi kerisauan teman-teman itu bisa selesai sebelum saya selesai menjabat, gitu ya. Jadi harap teman-teman bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin, istilahnya apa ya, tidak konstruktif lah untuk negara ini maupun, apa yang akan kita perjuangkan bersama-sama rekan-rekan semua, seperti itu. Jadi ini saya melakukan press con untuk menanggapi sebagai, eee, niatan baik bahwa saya hadir teman ya. Mohon maaf teman-teman jika memang ingin bertemu silakan lakukan pertemuan, silakan, datang ke tempat saya atau carikan tanggal dan tempat, pasti saya akan datang, gitu. Jadi saya tetap terbuka dan apabila semua keluhan ataupun aspirasi teman-teman itu tidak tersampaikan, belum bisa saya tanggapi itu mohon maaf karena banyak sekali yang harus, diselesaikan di negara ini ya, rekan-rekan. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait kemerdekaan kayu, saya perlu meluruskan ya bahwa informasi tersebut tidak benar karena, eee, tempo hari
saya bertemu dengan rekan-rekan dari Pulau Kayu ya, penduduk Keyo dan diwakili oleh Mister Azazel kemarin ya, Mem Vini dan Mem Lila ya, yang jadi juru bicaranya ya. Benar. Ya, kita membicarakannya itu konklusinya bukan Kayo merdeka, rekan-rekan semua, seluruh warga San Andreas ya. Melainkan Kayo ini akan menjadi wilayah khusus yang akan kita lebih perjelas secara struktur, sistem, dan kewenangannya. Karena sebenarnya kita tuh tinggal mengacu kepada executive order saja. Sebenarnya semua sudah tertuang di executive order, tapi memang tidak ada satu follow up yang nyata dan real terkait implementasi dari hal-hal yang sudah disepakati di executive order. Dan jika teman-teman masih bingung ataupun risau, silakan coba baca executive order lagi. Seharusnya executive order terkait Pulau Kayu itu sudah cukup mendukung dan bisa menampung suara dari masyarakat yang ada di Keyo. Nah, untuk itu di hari Senin besok ya, Memvini ya. Ya, di hari Senin saya Iya, akan datang Senin. ke Pulau Keyo untuk bertemu dengan orang-orang di sana, untuk bertemu dengan masyarakat di Kayo, untuk membahas ke depan nasib ataupun arah gerak, arah tujuan dari wilayah Keyo itu akan seperti apa. Kita akan membahas secara detailnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman Kayo harap ditunggu. Kalian kemarin sudah dengan niat yang baik datang berbicara dengan saya. Besok saya akan istilahnya apa ya? Payback the visit gitu. Saya akan uh, apa ya membalas kebaikan kalian dengan datang ke Pulau Keyo untuk bertemu dan berbincang dengan teman-teman di Keyo ya. Jadi ditunggu saja di hari Senin ya. Kemudian untuk hari lagi untuk poin keempat, ini poin terakhir. Saya sempat membaca berita terkait penangkapan saya. Eh, Jujur saja rekan-rekan yang ingin menangkap saya ataupun mengadili saya atau menculik saya belum memahami tujuan, maksud ataupun aspirasi kalian itu apa sebenarnya gitu. Jadi silakan, saya tidak sangat mudah kok untuk menemui saya atau bahkan kalau teman-teman memang ingin menemui saya yang datang ke tempat teman-teman atau nanti saya akan carikan tempat yang netral supaya teman-teman mungkin merasa aman dan nyaman. Jadi tidak di government. Mungkin di hari Selasa saya akan infokan saya ada di mana dan silakan teman-teman bisa datang menghampiri saya, tidak di government ya. Silakan hampiri saya, jika mau tangkap silakan, tapi ada baiknya kita berbicara dulu supaya saya tahu motif dan aspirasi kalian itu apa. Supaya nantinya jika memang kalian ingin melampiaskan kemarahan ataupun kekecewaan kalian kepada saya, setidaknya saya bisa meneruskan aspirasi kalian itu kepada teman-teman di pemerintahan supaya ada perbaikan ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu saja press conference untuk hari ini. Ada 4 poin utama ya terkait demo yang dilakukan oleh masyarakat sipil, lalu terkait konstitusi dan legislatif, yang ketiga terkait kemerdekaan Kayo, dan yang keempat itu terkait penangkapan saya. Jadi harap menjadi perhatian bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman media? Oke, baik. Saya mulai dari yang penangkapan dulu aja kali ya. Boleh. Di sana tertulis bahwa uh, mereka juga akan keluarga Bapak bakal terlibat di penculikan ini. Apakah udah apa ya namanya tuh pengamanannya udah ketat kah atau gimana atau merasa biasa aja? Untuk pengamanan tentu saya serahkan semuanya kepada Secret Service ya. Kepada Secret Service ada Pak Erwin dan juga ke teman-teman di kepolisian juga ya. Ada Pak Bill, Pak Dexton, Pak Leon, dan juga Pak Mucil, sorry. Jadi so far sih ya sudah gitu. Jadi instead of menangkap keluarga saya, ya lebih baik tangkap saya saja. Toh sebelum rekan-rekan mau menangkap saya akan datang duluan kok. Gitu. Jadi nggak perlu mencari saya yang akan datangi. Gitu sih, Sir. Oke, baik. Lalu yang kedua terkait tuduhan pengkhianatan menurut kelompok mereka. Katanya tuh mereka menuntut tuh atas dasar pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Bapak Presiden punya tanggapan khusus mengenai narasi pengkhianatan ini? Ada pertanyaan mungkin malahan saya. Apa yang saya lakukan sehingga mengkhianati negara gitu loh. Apa kira-kira saya dipilih oleh masyarakat. Kemudian selama saya menjabat nih, teman-teman saya memperjuangkan konstitusi loh. Saya tuh berdiskusi, mengajak teman-teman instansi untuk membahas terkait perubahan konstitusi juga. Bukan perubahan ya, tapi pembenaran gitu. Dan ketika ditanya berkhianat, kalau saya berkhianat ya saya akan tutup telinga. Waktu itu ada tuntutan terkait legislatif dan konstitusi dari Radio Nation ya, saya datang kan. Seperti itu. Jadi menurut saya bingung poin pengkhianatannya di mana. Kalau ada pun tolong disampaikan supaya bisa menjadi perbaikan ataupun evaluasi untuk saya ke depannya. Seperti itu sih. Oke. Menurut saya untuk
yang Keo Merdeka dan OPJ tadi cukup jelas Oke, banget ya, cukup jelas. oke. Cuman untuk yang legislatif Mhm. sebetulnya saya malah lebih ke penasaran, kenapa harus presiden yang menjawab bukan dari legislatifnya secara langsung gitu, Pak? Oh iya, ya jawaban saya simpel aja sih. Sebenarnya dalam bernegara itu kan ada trias politikanya ya, yudikatif, legislatif, eksekutif. Ya Mhm. kita bertiga itu kan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi ya. Kita kan bertiga fungsinya kan checking and balancing, cuman pada kenyataannya kan ya harus berkolaborasi dan bersinergi juga toh. Nah, bagian saya merespon ini adalah bentuk dari kolaborasi dan sinergi kami tiga elemen yang ada di pemerintahan sih, gitu. Lebih lebih ke karena saya lihat kan dari legislatif belum ada menjawab ya, ya sudah saya jawab supaya untuk menenangkan masyarakat gitu ya bahwa kita mendengarkan semua tuh sedang diproses. Jadi kita di legislatif, eksekutif dan yudikatif tuh tidak diam kok. Kita tuh tetap menjalankan apa yang rekan-rekan aspirasikan, tapi tentu butuh proses. Itu aja sih sebenarnya poinnya untuk itu aja. Oke. Tapi apakah Bapak bisa meneruskan kepada legislatif untuk membuka suara? Karena jika seperti ini, rakyat bisa menganggap bahwa legislatif tidak bekerja, malah semuanya dibereskan oleh bukan legislatifnya sendiri gitu. Oh ya, dalam waktu dekat harusnya di minggu ini ya, di minggu ini tuh seharusnya di minggu lalu kita tuh ada meeting membahas terkait membahas terkait legislatif. Cuman memang saya sempat sakit, saya sempat sakit dan jadi tidak bisa bertemu. Jadi harusnya di minggu ini kita akan agendakan dan saya akan sampaikan kok ke teman-teman di legislatif. Ya sebagai bagian dari checking and balancing juga kan sebenarnya. Seperti itu, Sir. Oke. Ini ada yang satu hal yang menarik menurut saya, Apa itu? terkait di legislatif itu bakalan ada penambahan eh, 2 kursi. dua kursi rakyat. Jadi total ada tiga kah sepertinya? Oh enggak, ini Sebelumnya kan ada yang saya dapat info tuh ada satu kursi untuk rakyat. Jika ada oh ya penambahan, kursi rakyatnya ya. ya betul-betul. Tapi yang nanti dibuka itu dua karena yang satunya kan udah ada. Ya, Nah, kita menambah supaya teman-teman tuh merasa terwakilkan. Karena kan selama ini sekalian saya sampaikan ya, kenapa sih akhirnya kita coba buka untuk kursi di legislatif itu dua kursi untuk elemen dari masyarakat, supaya untuk meminimalisir satu sentimen bahwa negara ini hanya dipegang oleh sekelompok orang saja, atau bahasa kerennya monarki lah, kita disebutnya monarki. Nah, maka dari itu kita akan buka secara perlahan. Untuk periode ini kita buka dua. Nah, kita lihat kalau kinerjanya memang oke dan terjadi tekanan lagi atau hal-hal yang mungkin ada dinamika lagi ya, kita tambah lagi kursinya. Atau kalau ternyata memang tidak works ya malah kita kurangin. Jadi kita objektif. Kita mencoba untuk objektif terhadap porsi kursi yang ada di legislatif. Seperti itu sih. oke, baik. Tapi Jadi ah, ya. sorry ya kalau kepotong. Mm, Tapi apakah ada kemungkinan hingga kursi rakyat sipil yang bukan dari instansi ini akan lebih banyak dari instansi gitu? Nah, untuk yang ini saya tidak bisa jawab ya, karena kita harus melihat prosesnya dulu, harus melihat dinamikanya. Cuman menurut saya sih harusnya bisa berimbang lah ya harusnya, bisa berimbang gitu. Harus bisa berimbang. Nanti misal dari legislatif dan instansi itu ada porsinya masing-masing lah, karena kan adil itu tidak harus sama. Nah, makanya ini kita testing dulu, karena dalam membuat suatu kebijakan ataupun merubah kebijakan itu tidak bisa langsung dari dedor, butuh apa ya istilahnya ya, analisa yang lebih komprehensif gitu. Kita butuh penilaian yang lebih komprehensif terhadap suatu rancangan ataupun perubahan. Jadi kita akan lihat next-nya seperti apa. Oke, baik. Eh, saya ini ada pertanyaan yang pengen saya banget Boleh, boleh, jawab. boleh. Tapi kalau Bapak belum tahu jawabannya, gak apa-apa juga. Mm, Karena ini terkait legislatif, ini mungkin pertanyaan terakhir juga. mm, mm, Sebelumnya jauh sebelum berita tentang Raider Nation terkait Aceh mm, dan kawan-kawan terkait legislatif ini, mm, waktu itu pernah ada demo mm, sebelum pemilihan presiden. mm, Demo terkait warga di sini terkait legislatif bahwa mm, Memhaha seorang deputi menyebutkan bahwa total semuanya ada 9 kursi legislatif. mm, Dua dari masing-masing instansi dan satu dari warga. mm. Betul. Tetapi setelah kemarin pertemuan dari Raider Nation dengan DOJ, MG selaku perwakilan dari DOJ itu menyebutkan hanya 7 orang perwakilan dari instansi yang disebutkan ya, Mm, dan satu dari warga yang tidak bisa disebutkan. Jadi total ada mm. 8 tuh. Da, 8. mm-mm. Mm, Nah, yang saya cek itu nama-nama yang disebutkan
itu masing-masing udah ada dua, DOJ, DOC dan sebagainya. Tapi dari Mhm government Memha sendiri, apakah dari mhm. government hanya satu orang atau sebenarnya ada dua orang gitu? Oh, untuk dari government jujur saya malah belum tahu legislatifnya siapa. Harusnya sih malah nggak, nih tanpa mendiskreditkan siapapun ya, teman-teman semua. Harusnya sih kan government tuh eksekutif, tidak perlu ada perwakilan di legislatif gitu. Harusnya itu seperti itu. Jadi memang cukup diwakilkan oleh instansi non government, maksudnya di luar kita sebagai government dan juga masyarakat sipil aja. Idealnya seperti itu. Cuman kalau memang ada keterwakilan di legislatif oleh government pun juga nggak masalah sih menurut saya, selama memang itu works aja. Karena kadang apa yang ada di negara lain secara internasional itu works, kadang belum tentu bisa work di sini gitu. Yang saya pelajari itu. Oke, oke. Menarik banget buat jawabannya. Oke, paling Mm-mm. itu aja dari saya. Mungkin ada closing statement, Sir, Pak. Closing statementnya ya intinya saya tetap tidak berubah dan sama teman-teman seperti pidato saya ketika saya di ini ya, eh, dilantik lah ya, dilantik sebagai seorang presiden. Saya tetap akan membawa perubahan, saya akan mencoba tetap menyeimbangkan negara ini supaya kita bisa hidup tenang. Dan setiap perubahan yang tidak melukai siapapun, yaitu merupakan perubahan yang tidak merubah apapun. Jadi selama beberapa bulan ke depan pasti tidak akan nyaman untuk semua masyarakat yang di negara ini. Tapi yang namanya berubah itu ya pasti tidak nyaman. Intinya berubah atau punah. Itu saja sih rekan-rekan semua. Satu lagi closing statementnya, pintu saya di government itu sangat terbuka lebar bagi siapapun yang ingin datang, silakan datang dan atur jadwal saja. Bisa bertemu dengan Mem Vini atau Mem Lila untuk mau ketemu menyuarakan aspirasinya. Baik dengan demo ataupun hanya berbincang ngopi juga silakan. Yang penting silakan ketemu, datang tanpa melakukan kekerasan dan juga tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu saja sih. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas Hmm, waktunya juga. ya, ya, oke. Kita udah selesai paling di sini. Oke. Hmm. Paling ini Semoga- sih closing statementnya, sorry, Oh, boleh, boleh. yang dicatat nanti ya. Bentar ya. Oke, boleh. Ini minta tolong ya Sir, nanti closing statement saya ditulis di bebas artikel manapun terserah. Mungkin artikel yang penculikan atau apapun terserah kalian. Ya intinya closing statement saya adalah karena perubahan yang tidak melukai apapun biasanya tidak mengubah apapun. Jadi akan ada kebijakan yang tidak disukai, keputusan yang terasa dingin, langkah yang tidak populer, dan yaitu adalah tanda bahwa negara akhirnya berhenti untuk berpura-pura. Jadi pasti akan tidak nyaman selama beberapa bulan ke depan. Itu tolong dikutip ya, Sir. Oke, aman-aman, Pak. Oke, paling, Ya. Mbak. Sekian. Oh Thank ya, you. ya Makasih ya. sama-sama. Thank you, Ya. thank you.